Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Di video kali ini kita akan mempelajari satu komponen yang sering juga digunakan di Arduino ya sebagai output ya, yaitu servo ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu servo tuh kayak gimana, nah kayak gini nih bentuknya nih ya. Jadi prinsip kerjanya tuh ya muter gitu aja itu. Kayak apa ya? Kayak dinamo, cuma kan kalau dinamo tuh muter terus gitu ya. Nah, kalau servo ini bergeraknya berdasarkan sudut gitu ya. Jadi misalnya kalau dinamo tuh muternya ya terus-terusan itu kayak kayak roda gitu kan ya. Nah, kalau servo ini lebih ke misalnya saya pengen buat misalnya lengan robot gitu ya. Nah, siku lengannya tuh bisa diatur pakai servo gitu. Jadi saya perlu berapa derajat, saya perlu sekian derajat gitu. Nah, servo tuh kayak gitu ya, prinsip kerjanya ya kurang lebih. Jadi bergeraknya tuh menurut sudutnya gitu loh ya. Nah, tapi sebelum memulai tutorialnya nih ya, sebelum mulai praktek, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batinnya. Walaupun ini udah telat banget lah, ini telat seminggu kayaknya, ini hampir 2 minggu malah ya. Tapi tidak ada kata terlambat lah ya untuk meminta maaf ya. Jadi kalau misalnya saya ada salah-salah kata atau mungkin penjelasannya masih kurang jelas gitu ya, saya mohon dimaklumi lah, mohon dimaafkan ya. Oke, jadi setelah hampir 2 minggu ya, ini baru bikin lagi videonya. Oke, kita langsung ke tutorialnya nih ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri nih, saya udah punya program ya yang namanya servo sweep. Nah, servo sweep ini jadi kita akan melakukan pergerakan ya pada servo nih. Ada ininya nih. Pada apanya ya ini tuh ya? Ya si penunjuknya ini loh, jarum penunjuknya ya. Jadi melakukan gerakan sweep atau gerakan sapuan gitu ya. Jadi kalau misalnya dari gerak dari 0 derajat ke 90 derajat gitu, terus ke 180 derajat gitu ya. Jadi menyapu gitu lah ya pergerakannya tuh. Nah, ini saya juga udah membuat programnya nih ya. Jadi sekarang kayaknya nggak akan yang buat program dari nol deh. Saya paling bikin dulu programnya baru saya tampilin gitu ya. Nggak yang ngetik dari nol ya, karena saya ini ngetiknya nggak di meja sih, agak susah juga sih kan mejanya dipakai buat ini ya, pakai buat Arduino. Nah, di sini saya udah punya ini nih library servo ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih gimana sih cara masukin library, nah teman-teman bisa pilih yang sketch ya, include library, terus cari yang servo. Nah, ini nih servo ya. Kalau misalnya teman-teman klik yang servo, maka akan muncul include-nya ya, udah otomatis gitu. Atau teman-teman bisa ketik manual juga boleh, cuman lebih simpel kayak gitu aja sih, dicari di sketch ya, sketch library gitu. Nah, terus di sini ada variabel servo ya, yang mana di sini saya mendeklarasikan my servo sebagai servo ini nih. Nah, servo ini tuh nanti di Arduino-nya tuh bacanya sebagai my servo gitu. My servo ini tuh namanya my servo. Servo ini tuh namanya my servo ya. Menurut bahasa si Arduino-nya gitu ya. Nah, setupnya ya my servo. Nah, my servo ini ya, si servo ininya ini servo yang kita pakai di attach ya, atau ditempel ke pin 10. 10 itu artinya pin 10 ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai pin 9 juga boleh lah, silakan tinggal aja ke 9. Nah, terus untuk program loopnya nih ya, void loopnya, program yang akan dijalankan secara terus menerusnya nih. Nah, my servo nih, saya mendeklarasikan servo ini right 0 derajat ya. Jadi si servonya akan bergerak menuju posisi 0 derajat ya, posisi awal. Kemudian di delay 1000 milisecond ya, atau 1 detik. Kemudian setelah jeda 1 detik, si servo ya menulis 90 derajat ya maksudnya ya. Nah, ini delay delay atau jeda setelah 1 detik lagi. Nah, kemudian karena ini loop jadi balik lagi ke 0 gitu. Jadi habis dari 0 90 0 lagi. Nah, ini saya juga udah buat yang 180 ya. Tapi tidak akan dirun dulu deh ya. Nanti kita coba satu persatu dulu ya. Ini kalau misalnya teman-teman praktekkan ya, kodenya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk rangkaiannya, nah teman-teman bisa buat seperti ini nih ya. Nih saya kan tadi udah mendeklarasikan kalau pin servo tuh ada di pin 10. Nah, maksudnya kayak gini nih.
Jadi pin PWM-nya ini ada di pin 10. Kemudian sisanya power aja. Yang merah ke 5 volt, yang hitam ke ground gitu ya. Kayak gini. Nah, saya balik ke servo sweep ya. Nah, ini kita cobaran ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngerakit dulu, silakan pause aja gambar yang tadi. Kita coba upload. Ini saya pakai ini supaya buat ngeganjel aja sih. Pakai breadboard. Nah, 090, 090, 090 gitu ya. Dengan jeda 1 detik ya. Kalau teman perhatiin ya. Ntar ini miring. Nah, ini susah juga sih ngatur servonya supaya berdiri. Ya, tapi kurang lebih kayak gini ya, 090, 090 ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau nolnya di sebelah sana ya, di sebelah sini misalnya ngadep sini, tinggal jarumnya aja diputar aja ya. Ini lepas, terus putar aja jarumnya. Si skrunya lepas, terus dipindahin aja. Nah, sekarang kita akan coba yang run yang ini nih. Jadi kita akan buat bertahap gitu ya, 0, 90, 180, balik lagi ke 0 gitu. Kita upload lagi. Gimana ya biar tegak ya. Nah, 0, 90, 180, 0 lagi. 90, 180, 0 lagi. Gitu aja terus ya, karena kan ini programnya loop ya, void loop. Jadi dilakukan secara terus menerus gitu ya. Nah, selain myservo.write ya, nah teman-teman juga bisa nih pakai yang namanya myservo.write microsecond ya. Ini kita hapus aja yang 150. Kita bikin komen aja biar nggak terang. Write microsecond ya. Nah, bedanya apa sama yang write biasa nih ya, myservo.write. Nah, bedanya kalau microsecond ini kita nulis angkanya ini dalam satuan microsecond. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut ya, berapa sih range atau satuan atau angka yang bisa dimasukkan dalam microsecond ini, nah teman-teman harus lihat di datasheetnya sebenarnya ya. Tapi kalau saya sendiri sih jarang pakai microsecond ini ya, paling ya pakainya sudut langsung gitu ya. Nah, misalnya 1000 ya, ini kalau nggak salah 1000 tuh jadinya 90 derajat. Coba ya. Jadi servonya tuh menulis dalam satuan microsecond, bukan sudut gitu ya. Nah, ini malah nggak nyampe 90 derajat nih. Nah, tapi kurang lebih kayak gitulah kalau mau teman-teman mau pakai microsecond ya. Harus lihat di di datasheetnya gitu. Cuman kalau saya jarang pakai sih, makanya saya kurang apa ya? Ya kurang familiar ya sama write microsecond ini. Jadi saya sering pakai yang sudut gitu ya. Nah, kayak gini ya. Tapi untuk menggerakkan servo nih ya, ini bukan satu-satunya program yang bisa dibuat ya. Tapi teman-teman juga bisa membuat alternatif coding yang lain gitu ya, dengan memanfaatkan perintah loop ya, looping gitu ya. Nah, kan di video Arduino sebelumnya kan kita belum pernah nyoba looping ya. Nah, saya udah nyoba nih di sini servo loop. Nah, jadi pakai for ya, loop for. Jadi kurang lebih penjelasannya kayak gini ya. Ini kalau dia penjelasan di atas ya ini sama lah ya kayak sebelumnya. Nah, integer pos sama dengan 0. Jadi kita mendeklarasikan dulu variabel pos atau posisi awalnya gitu ya sama dengan 0 gitu. Jadi posisi awal servonya itu 0. Nah, servo attach tetap sama. Nah, kemudian function for ya untuk proses looping. Jadi cara bacanya kurang lebih kayak gini nih. Ketika pos ya kurang dari 180 derajat, kan ini pos udah 0 ya, pos sama dengan 0 nih. Jadi asumsikan teman-teman itu punya nilai megang ya suatu nilai bernama pos yaitu 0 gitu ya, punya nilai 0 si pos ini tuh awalnya tuh. Nah, kemudian pos ini kalau kalau misalnya kurang dari 180 nih ya, nih
Kalau nilai posnya kurang dari 180, maka posnya tambah 1 gitu ya. Jadi gini nih, kan sekarang posnya 0 nih. Nah, berarti pos ini kan nilainya enggak 180, kurang dari 180 kan. Nah, karena kurang dari 180, maka nilai posnya ditambah 1 gitu ya. Nilai posnya ditambah 1. Terus sekarang jadi kita udah punya nilai pos sama dengan 1 ya, karena tadi udah ditambahin 1 ya. Nah, apakah posnya ini masih kurang dari 180? Jawabannya masih ya. Karena kita nilai posnya 1 ya. Nah, maka ditambahin lagi 1 jadi 2 gitu lah. Nah, terus aja gitu terus ya sampai ketemu di angka 180. Ya, kalau udah 180 ya, loopnya berhenti gitu ya. Udah nggak akan nambah lagi gitu. Kalau misalnya udah 180 ya udah nggak akan jadi 181 karena posnya tuh udah nggak kurang dari 180 gitu ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, maka servonya tuh menuliskan ini nih pos ya. Jadi pos yang udah kita cari terdapat ditulisnya ke sini dulu nih, ke sini dulu, baru delay, baru balik lagi ke hasil penjumlahannya. Jadi awalnya posnya 0 nih, posnya 0, delay dulu 100 milisecond, terus ditambahin 1. Nah, karena posnya belum 180, jadi tambah lagi 1 tambah 1 tambah 1 yang gitu aja, jadi nambahin 1 angka dengan jeda 100 milisecond gitu. Nah, yang bawah juga sama ya, cuma bedanya dikurangi. Nah, jadi pos awalnya tuh 180, jadi ketika posnya 180 ya, posnya 180, kita kan perlu program buat balik lagi ke 0 gitu ya. Pos 180, kalau misalnya lebih dari sama dengan 1 nih ya, maka posnya dikurangi 1. Jadi 180, 179 gitu ya. Terus aja berkurang sampai 1 ya. Kalau udah 1, balik lagi ke sini nih Bang Imi ya. Kita coba praktekkan dulu aja ya. Nah, sekarang pergerakan servo jadi lebih lemot ya, lebih lambat. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngatur speednya gitu ya, speed si servonya, mending pakai program yang ini ya. Jadi, nah selama 100 milisecond nih, nambah 1 gitu ya. Makanya lebih smooth si pergerakan servonya. Jadi gerak dikit sebenarnya nambah 1 itu tuh. Ini program balik lagi. Kita buat lebih cepat aja kali ya. Nah, kayak gini ya. Jadi itu sebenarnya nambahin satu gitu ya, sampai ke angka 180. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, ini servo tuh nggak full 180. Coba lihat tuh, nggak yang benar-benar 180 gitu si sudutnya tuh ya. Nah, ini sebenarnya tergantung dari spesifikasi servo itu sendiri ya. Ada yang memang bisa 180 pas gitu ya. Ada yang bisa sampai 360 malahan ya. Itu tergantung spek servonya sendiri. Nah, ya kalau misalnya teman-teman pengen yang 180 gitu, yang bisa benar-benar 180, ya tinggal cari aja servo yang bisa 180 gitu. Nah, sebenarnya kalau tipe-tipe servo sendiri banyak sih ya. Nah, ini saya juga punya servo yang modelnya kayak gini nih. Nah, ini bedanya servo yang gede ini nih, dari segi torsinya lebih kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat rangkaian robot lengan ya, cocoknya pakai servo yang gede tadi, karena robot lengan kan ada apanya ya, perlu torsi yang gede buat ngangkat gitu loh ya. Nah, mending pakai servo yang tadi yang gede itu ya, yang tipenya MG996R atau MG995 juga boleh ya. Nah, kalau servo-servo yang kecil ini biasanya ya cuman buat ya proyek-proyek kecilnya, misalnya bikin gate gitu ya, bikin palang pintu otomatis gitu ya, rangkaian kayak gitulah ya, yang nggak memerlukan torsi yang gede gitu ya.
Nah, oke. Saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, terus nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru dari channel Sigit Indrianto. Ya, saya akhiri. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau penjelasannya masih agak belibet gitu ya. Silakan teman-teman tulis aja di kolom komentar apa yang kurang paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.